amalan atau amaliyah yang di situ dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istana di surga. Jadi ada amalan-amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan istana di surga. Kita tahu istana ya. Ada yang pernah masuk istana? Di mana? Ya, itu istana versi 3 abad yang lalu. Yang versi sekarang, ya, di rumah. Ya. Jadi kalau yang di sini kan tuh versi 3 abad yang lalu yang dipertahankan sampai sekarang. Kalau yang versi saat ini, ya, istana boneka. Baik, di Taman Mini ya. Baik, intinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwa ada banyak amalan, ada banyak amaliyah, yang amaliyah tersebut jika kita kerjakan maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita dengan pahala istana di surga. Baik, yang pertama adalah hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili. Jadi hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini kita kutip dari beberapa hadis ya, tidak hanya satu hadis, tapi ini untuk pertama kita ambil dari beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun, aku jamin kepada kalian, bi baitin fi rabdil jannah, dengan istana di depan surga," atau istana bahasa yang lebih halus apa? Istana di pelataran surga. Nah, jadi Rasul menjanjikan akan memberikan kepada kita istana di pelataran surga. Untuk siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lanjut lagi menambahkan, liman tarokal miraq, siapa saja yang bisa meninggalkan pertengkaran, perdebatan. Jadi tinggalkan pertengkaran, tinggalkan perdebatan, Rasul janjikan istana di surga. Wa in kana muhiqqan, meskipun itu benar. Jadi meskipun kita benar, maka pertengkaran, perdebatan tinggalkan. Untuk hari ini, terutama yang darah-darah muda, itu susah untuk meninggalkan perdebatan. Di dunia nyata mungkin tidak, tapi di medsos. Jadi kalau dulu itu mulutmu harimaumu, kalau sekarang itu jempolmu harimaumu. Maka ini perlu kita sebagai umat Islam mendengarkan pesan dari Rasul, tinggalkan debat, insya Allah dijanjikan istana di surga meskipun kita benar. Ingat, tugas kita cuma menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak, tidak usah berdebat. Rasul saja disebut oleh Allah, innama alaikal balak, tugasmu hanya menyampaikan. Kalau sudah kita sampaikan, diterima alhamdulillah, dibantah ya wis, nggak usah diperpanjang. Itu justru nanti yang keluar bukan ilmu kalau diperpanjang. Ada nama hewan, ada nama anggota tubuh, ada lutut keluar, ada isi kepala keluar. Ada apa lagi biasanya dalam perdebatan itu yang keluar? Ya, kepalanya ikut keluar. Ternyata tidak cuma isinya ya. Jadi isi kepala disebut, kepalanya juga disebut, lututnya disebut, kadang-kadang mulutnya juga disebut. Ya, oh gitu, jidat juga ya. Baik. Jadi hindari perdebatan. Di medsos, nyun sewu, saya menyaksikan sebenarnya satu topik yang sangat sepele, tetapi karena beda pendapat, sudah modal tidak senang, maka sudah dijelaskan ceritanya malah panjang. Jadi yang mau debat malah dikeroyok rame-rame itu kan. Nah, kata-katanya yang keluar, Masya Allah. Demikian pula ketika kita tidak sependapat, tidak setuju, kalau mau komen cukup sampaikan yang menurut kita benar, setelah itu tidak usah dilayani. Meskipun dipancing-pancing, ayam sayur lu, ndak nongol lu misalnya, kan panas kan. Nah,
Apalagi tadi, ini mana ini yang bikin status tidur kali ya? Sudah itu. Memancing untuk berdebat. Tidak usah debat. Loh, kalau kita tidak debat nanti kebenaran tidak akan sampai. Tadi sudah kita sampaikan, tugas kita cuma menyampaikan, bukan berdebat. Sudah disampaikan, diterima alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Kalau sudah modalnya tidak mau menerima, walaupun Anda akan melakukan argumentasi berulang kali, maka itu sama saja. Prinsipnya kalau sudah kita sampaikan, doakan. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Jadi tidak usah dilayani, tapi didoakan, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Tapi kadang-kadang kalau darah muda enggak gitu. Apalagi dibilang tadi, ini yang bikin, ini TS-nya ini lagi tidur nih, wah panas. Ingat, yang diingat adalah tinggalkan debat, tinggalkan pertengkaran. Hadiahnya apa tadi? Istana di pelataran surga. Kadang-kadang teman-teman juga sering terpancing dengan statusnya Abu Janda. Nggak usah dilayani. Kalau semakin dilayani itu sama dengan mumbul nanti. Ya. Jadi malah mumbul. Semakin banyak lagi orang yang kemudian melakukan debat kusir yang tidak ada ujungnya. Memang kerjaannya begitu, kenapa dilayani? Nah, maka kalau saya sering menyampaikan tuh, kalau pengen itu tidak eksis lagi, jangan di komen, jangan di like, jangan di share. Tapi kemudian kita sangat antusias, di komen, ya mumpul. Jadi itu naik, kalau di medsos begitu di komen, naik dia. Teman kita karena kita komen, baca lagi, dia komen lagi, naik lagi. Teman kita naik lagi. Nah, jadi tidak usah di komen, biarkan saja. Kalau mau bikin komen, di screenshot saja. Lalu kemudian kita bikin di beranda kita sendiri, biar tidak naik. Lalu kemudian kita sampaikan pendapat kita. Teman-teman kita sendiri, tidak ada perdebatan. Sebagai edukasi untuk teman-teman kita. Mas Nur misalnya, wah panas nih, jangan komen di situ. Screenshot judulnya apa, isinya apa, bikin status. Pendapatnya disampaikan di situ. Nah, tidak ada masalah di situ. Biasanya gitu apa langsung komen di bawahnya? Langsung di bawahnya. Mumbul itu. Baik. Gimana Pak? Oh gitu. Alhamdulillah. Disyukuri Pak itu. Tidak panas dengan. Ya, hidupnya damai itu. Jadi beruntung itu Pak, damai dengan. Baik, tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah mampu memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau sudah kita sampaikan, doakan saja. Mudah-mudahan dapat hidayah. Jangan putus harapan. Kadang-kadang ketika melihat Abu Janda begitu terus doanya jelek-jelek, komentarnya jelek-jelek gitu kan. Jangan, doakan. Suatu saat anak cucunya jadi penegak agama Allah. Nah, lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Taif dilempar batu, berdarah-darah beliau. Malaikat sudah nawarkan kepada Rasul, bagaimana kalau 2 gunung ini diruntuhkan? Apa kata Nabi? Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a. Jadi penuh harapan. Maka seorang dai, seorang mubalik itu harus optimis. Bukan terus mencaci maki, ada kata-kata goblok keluar, kata-kata dungu keluar. Kadang-kadang nama-nama hewan, kodok, berudu, cebong, masya Allah. Doakan. Sebagaimana Nabi
mengatakan ketika ini malaikat loh yang nawarkan, bukan main-main, malaikat. Kita ini ditawarin malaikat, enggak, panas iya. Nabi itu ditawari malaikat, jelas itu kalau mau diruntuhkan tuh legal, formal, enggak dosa beliau. Mati semua itu orang Taif. Enggak ada kasus hukumnya, malaikat kok. Tetapi apa kata Nabi? Arju ayyukhrijallah. Aku berharap Allah akan melahirkan dari anak cucu mereka min aslabihim, dari tulang sulbi mereka, may ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a, yang menyembah Allah dan tidak syirik. Terbukti doa Nabi. Anak-anaknya orang-orang Taif sampai hari ini mereka adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu Abu Janda menjadi pejuang-pejuang Islam. Jadi biar diingatkan sama anak cucunya sendiri. Tapi kadang-kadang kok koyo ra trimo itu itu aneh, ada yang salah di dalam diri kita ini. Ya, maka tinggalkan perdebatan, doakan. Ya kalau tidak bapaknya ya anak cucunya. Selalu penuh harapan. Baik, perdebatan ini, pertengkaran ini termasuk juga salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Ahmad di dalam kitab Ushulus Sunnah, beliau juga menjelaskan salah satu poin akidah salafus saleh itu adalah meninggalkan perdebatan dan pertengkaran serta permusuhan di dalam agama. Jadi tinggalkan perdebatan, pertengkaran dan permusuhan di dalam agama. Tinggalkan. Kalau itu sifatnya ikhtilaf, khilafiyah dalam tataran furu'iyah atau aplikatif, maka hendaknya kita saling menghormati. Tetapi kalau terkait masalah pokok agama yang menyimpang, tugas kita hanya menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, lapang dada. Tidak diterima, misuh. Panjang ceritanya. Demikian pula di dalam berumah tangga, kita harus tinggalkan perdebatan, tinggalkan pertengkaran dalam urusan suami istri. Ini kalau kita tidak kepala dingin, suami istri ini juga isinya tengkar terus, debat terus. Suami istri latar belakang pendidikannya beda, latar belakang organisasi keagamaannya beda. Itu juga bikin ribet itu. Saya kemarin dicurhati oleh salah seorang pemuda yang dia latar belakang beda ormas. Jadi untuk masalah mau sholat saja itu udah berdebat dulu kok. Suaminya bilang tidak usah dilafatkan, istrinya bilang dilafatkan. Itu sudah debat itu suami istri. Jadi padahal ini suami istri loh. Sudah tidak usah debat. Tugas suami memberi nasihat. Kalau besok masih gitu, besok kasih nasihat lagi. Tidak usah debat. Demikian pula dalam urusan-urusan yang lain, yang sepele. Kadang-kadang masalah pasang gas, masalah kaos kaki, masalah lampu mati itu bisa jadi debat di urusan rumah tangga. Kalau teman-teman mahasiswa ini barangkali belum merasakan nih. Tapi ini perlu dipikirkan juga. Bagaimana manajemen dalam rumah tangga tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran. Alhamdulillah, seingat saya menikah 12 tahun dan seingat saya belum pernah padu. 12 tahun, alhamdulillah. Seingat saya loh. Saya bilang seingat saya. Nah, barangkali saya tidak ingat gitu kan. Ini seingat saya itu saya menikah selama 12 tahun, alhamdulillah belum pernah padu. Seingat saya. Ya? Yang tidak ingat ya tidak tahu. Saya bilang seingat saya kok. Maka kalau salah satu yang perlu kita hindari itu tadi perdebatan, pertengkaran. Insya Allah, Allah janjikan surga.